Selamat siang pemirsa, UGU News Update kembali hadir menjumpai Anda dengan berita yang aktual dan terpercaya. Bersama saya Nadia Kurnia dan rekan saya Jika Fedalia. Dalam beberapa minggu terakhir, kabar mengenai maraknya kasus kusta di Desa Lembayung telah menarik perhatian masyarakat. Betul sekali Nadia, kusta atau yang dikenal dengan penyakit Hansen adalah penyakit infeksi kulit kronis yang umumnya disebabkan oleh Mycobacterium leprae dan Mycobacterium lepromatosis yang keduanya terutama menyerang kulit dan saraf tepi. Dampak yang dirasakan penderita tidak hanya kesehatan fisik saja, namun stigma buruk dari masyarakat juga seringkali memperburuk mereka. Ternyata di dunia sendiri kusta ini sudah menjadi penyakit dengan jumlah kasus yang tinggi. Pada tahun 2019 terdapat 202.256 kasus baru kusta di 118 negara dengan sekitar 79% kasus berasal dari India, Brazil, dan Indonesia. Untuk mengetahui informasi kusta yang lebih lanjut, kami telah mengumpulkan informasi terkini dan wawancara eksklusif dengan warga yang terdampak dan juga para ahli. Baik, saat ini kita akan terhubung dengan reporter Silvi di Desa Lembayung, Kota Grogol. Halo reporter Silvi, apakah sudah terhubung? Terima kasih banyak rekan saya Nadia dan Arel di studio. Saat ini saya berada di Desa Lembayung yang saat ini dikenal sebagai Desa Kusta. Saat ini saya akan berbicara dengan narasumber kita, Bapak Fakih selaku Ketua RT Desa Lembayung. Selamat siang Bapak Fakih. Selamat siang, Mbak Sisi. Apakah bisa diceritakan bagaimana kondisi di Desa Lembayung saat ini? Baik, Mbak Sisi. Di desa kami akhir-akhir ini terserang kasus kusta yang semakin meningkat. Sampai-sampai desa lain sudah tidak mau lagi berkunjung ke desa kami. Untuk perbandingannya sendiri, laki-laki lebih banyak dibanding dengan wanita, dengan perbandingan 2:1. Namun, alhamdulillahnya sudah terdapat rumah sakit kusta di desa kami. Apakah bisa diceritakan Bapak bagaimana awal mula kejadian kusta di Desa Lembayung saat ini? Baik, Mbak Sisi. Awal mula warga mengeluhkan banyak bercak-bercak putih di bagian mereka. Lalu lama-kelamaan warga semakin mengeluh karena terjadi lumpuh ataupun mati rasa seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Fakih. Untuk selanjutnya, berdasarkan informasi dari narasumber kita, mari kita mengunjungi rumah sakit lepra tersebut. Baik, untuk saat ini saya sudah berada di rumah sakit kusta terdekat dari daerah Desa Lembayung. Untuk selanjutnya, saya akan berbicara dengan para ahli di rumah sakit tersebut. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk berbicara dengan saya. Sebelumnya, apakah bisa dijelaskan bagaimana penyebab dan manifestasi gejala dari kusta itu sendiri? Baik Mas Silvi, jadi untuk kusta ini atau lepra ini adalah suatu infeksi kronis pada kulit di mana penyebab paling umum adalah bakteri. Nah, bakteri yang sering menyebabkan adalah Mycobacterium leprae, Mbak. Oke, baik, untuk selanjutnya kita mungkin bisa sambil jalan ya, Mbak. Nah, biasanya untuk kita para medis mendiagnosis ini sebagai kusta itu dengan cardinal sign. Yang pertama itu adanya lesi yang hipopigmentasi. Artinya lesinya itu warnanya lebih cerah dibandingkan kulitnya. Yang kedua juga pada lesi biasanya itu dia itu anestesia atau mati rasa, tidak terasa. Kemudian juga kita bisa lihat ketika kita mengecek melakukan tes di lesinya itu tidak keluar keringat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari penderita kusta. Selain itu juga ada tanda lain yang mana berhubungan juga dengan saraf, yaitu umumnya adalah claw hand, merupakan suatu pelemahan saraf di bagian ulnaris sehingga tangan itu seperti mencekram seperti ini. Nah, ada juga kita bisa lihat dari alis matanya. Pada penderita kusta biasanya alis matanya itu cenderung mulai rontok dan tidak ada. Apakah bisa dijelaskan bagaimana cara masuk dari bakteri penyebab kusta itu sendiri? Ya, jadi bakteri ini bisa masuk lewat kulit yang terluka atau bisa juga lewat saluran pernafasan. Bakteri ini tumbuhnya lambat, jadi pasien yang terpapar itu nggak akan langsung menunjukkan gejala, jadi perlu waktu untuk tahu pasien ini beneran terjangkit atau tidak. Nah, bakteri ini menyerang saraf-saraf dari pasien, maka dari itu pasien itu mengalami mati rasa dan juga kelemahan otot. Nah,
Kusta ini ada dua tipe, yang mana yang satu adalah PB dan yang satunya MB. Nah, tipe PB ini, pasien yang diserang itu punya sistem imun yang bisa menekan serangan bakteri tersebut, jadi gejalanya nggak terlalu parah. Nah, kalau yang MB, pasien ini sistem imunnya lemah, jadi bakteri ini tumbuh dengan cepat dan juga luas, makanya gejalanya lebih parah. Contoh signifikannya itu, lesi yang tampak pada pasien MB itu lebih banyak dan juga tersebar lebih luas dibandingkan pasien PB, seperti itu. Lalu bagaimana obat dari kusta itu sendiri? Untuk obatnya, pasien diberikan multi drug therapy, yaitu kombinasi dari beberapa obat. Untuk pasien TB yang mana imunnya lebih baik, itu diberikan obat rifampicin dan juga dapson. Sementara untuk yang MB yang imunnya lebih lemah, maka diberi tambahan obat clofazimin. Nah, untuk mengingat kita tahu bahwa stigma kusta di masyarakat itu negatif, maka kita juga harus memperhatikan kesehatan mental dari para pasien itu sendiri, sehingga perlu adanya dukungan psikologis untuk menjaga keadaan psikis pasien, seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Selanjutnya, kami akan mengunjungi salah satu keluarga dari pasien kusta di rumah sakit ini. Selamat siang, Ibu. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan Ibu siapa, nggih? Nama saya Bu Bila, saya ibunda dari pasien atas nama Rizka, Mbak. Untuk keadaan adik Rizka sendiri, bagaimana nih Bu sekarang? Ya, untuk anak saya itu sendiri, sekarang dia sudah dirawat, Mbak. Udah sebulanan itu dirawat di rumah sakit karena dia terkena kusta. Dengan kondisi adik Rizka saat ini, apakah boleh dijenguk nih Bu? Sejauh ini diperbolehkan, Mbak, tapi dengan waktu yang terbatas dan syarat-syarat atau peraturan yang lebih ketat. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kebetulan kami bertemu dengan salah satu penjenguk di rumah sakit ini. Permisi Mas, kalau boleh tahu atas nama siapa? Atas nama Anas ingin menjenguk teman saya, Mbak. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Masnya ketika mengetahui salah satu temannya dirawat di rumah sakit ini? Sebenarnya saya cukup sedih, Mbak, karena sama dokter tidak diperbolehkan untuk menjenguk secara terus-menerus ya. Karena juga untuk meminimalisir terjadinya penularan, dan ini juga pencegahan untuk memutus rantai penularan dari kusta ini di Indonesia agar prevalensinya juga berkurang, Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya. Setelah ini, kami akan melihat keadaan dari Rizka di ruangan. Misi Dek Rizka, apakah bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Dek Rizka itu bisa dirawat di rumah sakit? Sebenarnya saya sudah terdiagnosis lepra, namun saya takut untuk rawat inap, tapi dokter menjelaskan terkait komplikasi seperti kebutaan, kemudian gagal ginjal dan mandul. Saya menjadi takut dan ingin rawat inap. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Dek Rizka. Semoga Dek Rizka bisa lekas sembuh, nggih. Demikian laporan dari Rumah Sakit Kusta di Desa Lembayung. Sekian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporannya reporter Silvi. Sebagai penutup, mari kita ingat gejala kas kusta dengan pintar, pindai tanda awal radang kusta. P. Perubahan warna kulit. Seperti bercak putih yang tidak seperti kulit. I. Indera rasa hilang. Mati rasa di area tangan, kaki, atau wajah. N. Nyeri saraf. Rasa sakit yang tidak nyaman pada saraf. T. Tebal pada kulit. Kulit yang menebal atau terasa kaku di area tertentu. A. Abai cedera. Cedera yang tidak terasa karena hilangnya sensasi. Dan yang terakhir R. Rontoknya rambut. Terutama pada alis dan bulu mata. Kenali gejala-gejala kusta dan jangan ragu untuk pelayanan medis terdekat. Sekian dan sampai bertemu lagi di UHU News Update selanjutnya. Ingat kusta, ingat pintar. Sampai jumpa. Oh, sekarang aku jadi lebih tahu tentang apa itu lepra. Jadi, lepra itu bisa disembuhkan. Tapi, apakah aku juga? Oke, aku akan segera berobat.